Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Physics Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Pada video sebelumnya kita juga telah membahas perbedaan secara umum dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pembahasan kita kali ini akan lebih fokus pada aspek-aspek yang dimiliki oleh kedua jenis penelitian ini. Agar kita memiliki acuan dalam pembahasan ini, mari kita lihat satu judul penelitian kuantitatif dan satu contoh judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kuantitatif, pengaruh penerapan model project based learning terhadap keterampilan proses sains siswa SMP Negeri 2 Kota Bengkulu pada mapel IPA, konsep pencemaran lingkungan. Sedangkan contoh judul pada penelitian kualitatif adalah problema pendidikan anak nelayan miskin. Titik 2, latar belakang, persepsi, dan sikap orang tua nelayan mengenai pendidikan anak di desa E Kecamatan ABC. Mari kita memulai pembahasan dengan aspek pertama yang akan menjadi perbedaan antara kedua penelitian ini, yakni fokus penelitian. Pada penelitian kuantitatif biasanya terdapat studi pendahuluan atau yang dikenal dengan istilah identifikasi masalah. Fokus penelitian ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Artinya sebelum peneliti melakukan penelitian terkait pengaruh penerapan model PJBL terhadap KPS siswa ini, terlebih dahulu peneliti melakukan identifikasi masalah. Di SMP Negeri 07 paling tidak di sana akan diperoleh gambaran bahwa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum bervariasi, masih lebih cenderung menerapkan model pembelajaran konvensional. Kemudian barangkali peneliti mendapatkan bahwa dalam pembelajaran siswa belum dilibatkan dalam pengalaman langsung yang bermakna, belum dilibatkan secara aktif dalam dimensi-dimensi keterampilan, barangkali baru dimensi pengetahuan yang lebih diprioritaskan dalam pembelajaran. Oleh karena itu terdeteksi bahwa keterampilan proses sains siswa di sekolah tersebut barangkali masih rendah dan perlu ditingkatkan kembali. Peneliti juga mungkin bisa melakukan pengukuran awal dengan instrumen keterampilan proses sains untuk mengeksplorasi keterampilan awal, atau barangkali peneliti mendapatkan data dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan KPS di sekolah tersebut. Nah, dari hasil studi pendahuluan atau analisis atau identifikasi masalah ini, kemudian peneliti memutuskan untuk mengambil judul pengaruh penerapan model project based learning terhadap keterampilan proses sains siswa SMP Negeri 02 Kota Bengkulu pada konsep pencemaran lingkungan. Dari judul ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan penelitian bersifat treatment yang menerapkan model project based learning pada kelas eksperimen dan menerapkan model konvensional pada kelas kontrol. Yang nanti untuk melihat bagaimana pengaruhnya model PJBL terhadap keterampilan proses sains ini, maka akan dilakukan uji beda dua rata menggunakan statistik. Dari sana bisa diketahui jika datanya berbeda secara signifikan, maka
bisa diklaim terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model PJBL terhadap keterampilan proses sains. Nah, sementara itu pada penelitian kualitatif terdapat studi pendahuluan, sama ya. Nah, fokus penelitian biasanya ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Jadi studi lapangan digunakan untuk memperoleh data-data awal, sehingga dari data tersebut fokus dari penelitian dapat ditentukan dengan baik. Aspek kedua yakni rumusan masalah. Pada penelitian kuantitatif, masalah dirumuskan secara spesifik dan jelas. Nah, dari judul ini barangkali rumusan masalah yang bisa dikemukakan salah satunya adalah bagaimana pengaruh penerapan model Project Based Learning terhadap keterampilan proses sains siswa SMP Negeri 02 Kota Bengkulu pada MAPEL IPA konsep pencemaran lingkungan. Sementara pada penelitian kualitatif, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Aspek ketiga yang akan kita tinjau adalah terkait dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kuantitatif, tujuan penelitian diorientasikan untuk mengeksplorasi atau mengetahui hubungan antar variabel. Bisa saja berupa hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, hubungan komparatif, atau hubungan asosiatif. Dari judul ini kita lihat hubungan yang ingin diperoleh adalah hubungan kausal ya. Ingin melihat bagaimana perlakuan treatment berupa model Project Based Learning sebagai penyebabnya dan bagaimana dampaknya terhadap keterampilan proses sains. Ini merupakan variabel akibat. Penyebabnya adalah penerapan model PJBL dan akibatnya atau dampaknya yang akan dilihat adalah keterampilan proses sains siswa. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori. Ya, benar. Jadi dalam penelitian kuantitatif selalu diawali dengan telaah teori, melakukan kajian teori sampai menghasilkan dugaan atau hipotesis. Tujuan berikutnya dari penelitian kuantitatif adalah menghasilkan generalisasi atau kesimpulan yang mempunyai nilai prediktif. Nah, tentu saja hasil dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk memperoleh kesimpulan. Secara ideal atau idealnya kesimpulan tersebut dapat digeneralisasi untuk populasi. Sementara pada penelitian kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Kalau pada penelitian kuantitatif tadi tujuannya adalah untuk menguji teori, maka sebaliknya pada penelitian kualitatif ini tujuannya justru untuk menemukan teori. Penelitian dilakukan untuk menggambarkan realitas yang kompleks sehingga akan menghasilkan pemahaman makna dari realitas yang dihadapi atau yang diteliti. Saudara sekalian, aspek berikutnya adalah literatur atau kajian teori. Pada penelitian kuantitatif, literatur harus berhubungan erat dengan masalah dan variabel yang diteliti. Literatur akan menjadi acuan utama. Secara umum, penelitian kuantitatif diawali dengan telaah teori, ya, sebagai landasan untuk melaksanakan penelitian. Setelah melakukan kajian teori, peneliti akan mampu merumuskan hipotesis. Kemudian hipotesis tersebut akan dibuktikan dan akan didapatkan berbagai macam data dan fakta yang akan menggiring kepada kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, literatur yang digunakan hanya bersifat sementara, tidak menjadi acuan utama.
Sebab pada penelitian kualitatif ini tujuannya adalah untuk menemukan teori, sehingga pada awal penelitian tidak melandaskan diri pada teori-teori yang sudah ada. Aspek berikutnya adalah aspek hipotesis. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis dirumuskan dengan jelas, tentu saja setelah melakukan telaah teori. Setelah peneliti melakukan berbagai macam telaah teori terkait variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini misalkan terkait dengan model project based learning, kelebihannya, kekurangannya, sintaknya, bagaimana menerapkan ini dalam pembelajaran, aktivitas apa yang harus dilakukan, bagaimana penilaiannya, dan seterusnya. Kemudian juga mempelajari terkait teori-teori keterampilan proses sains, definisinya apa, aspeknya apa, indikatornya apa, dari banyak framework ya, sampai mempelajari bagaimana melakukan pengukuran keterampilan proses sains dalam pembelajaran dan seterusnya. Selain itu, peneliti melakukan kajian, penelitian relevan. Bagaimana hasil penelitian yang diperoleh orang lain terkait penerapan model project based learning ini terhadap keterampilan proses sains. Itu akan menjadi dasar bagi seorang peneliti untuk membuat atau merumuskan hipotesis di awal penelitian. Nah, sementara itu pada penelitian kualitatif tidak merumuskan hipotesis di awal karena memang tidak melakukan telaah teori sebagai dasar bagi penelitian yang akan dilakukan. Justru penelitian ini diorientasikan untuk menemukan hipotesis berdasarkan fakta-fakta atau data-data atau dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian. Dan hipotesis yang diperoleh berdasarkan data ini tadi akan menggiring pada penemuan teori. Saudara sekalian, aspek keenam yang akan kita lihat adalah desain penelitian. Nah, pada penelitian kuantitatif, desain penelitian sudah ditentukan secara spesifik, jelas, dan rinci. Ditentukan sejak awal dan akan menjadi acuan utama tahap demi tahap penelitian. Jadi langkah-langkah atau prosedur penelitian wajib mengacu kepada desain yang telah ditetapkan. Sebagai contoh pada penelitian kuantitatif sesuai judul ini lebih tepatnya desainnya adalah desain penelitian true experimental design atau quasi experimental design. Jika peneliti telah menetapkan desainnya itu, maka tahap demi tahap atau prosedur penelitian harus tunduk kepada desain yang telah ditetapkan. Nah, sementara pada penelitian kualitatif, desain penelitian sifatnya umum, fleksibel, bisa berkembang di tengah-tengah proses penelitian. Desain bisa saja muncul dalam proses penelitian sehingga sifatnya tidak rigid, tidak tetap, namun masih bisa berubah sesuai dengan data dan fakta yang didapatkan di lapangan. Rekan-rekan mahasiswa, aspek ketujuh yakni prosedur penelitian. Pada penelitian kuantitatif, prosedur atau langkah penelitian telah ditulis secara spesifik dan rinci, sehingga daftar dari urutan langkah penelitian inilah yang akan dipatuhi dan akan menjadi pedoman bagi peneliti agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan data-data yang diharapkan. Sementara pada penelitian kualitatif, prosedur masih bersifat umum. Kalau boleh diibaratkan, penelitian kualitatif itu seperti akan merencanakan tour atau piknik, jadi tujuannya masih umum. Yang penting akan tour atau piknik ke suatu tempat atau ke tempat A, ya, umum saja.
tujuan-tujuan lebih fokus lagi, itu justru akan berkembang atau akan muncul ketika kita sudah sampai tempat piknik, kemudian sudah mengeksplorasi tempatnya, sudah memahami tempatnya, sudah bertemu dengan orang-orang yang ada di sana dan seterusnya, sehingga muncullah tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Nah, sebagai contoh misal dalam judul ini, problema pendidikan anak nelayan miskin, latar belakang, persepsi, dan sikap orang tua nelayan mengenai pendidikan anak. Barangkali prosedur penelitiannya ya belum bisa dituliskan secara rinci. Ya, yang bisa dilakukan adalah peneliti ke lapangan, ke desa atau ke tempat di mana terdapat nelayan-nelayan miskin ini. Harus melakukan pendekatan secara aktif. Bahkan peneliti harus ikut menjadi bagian dari realitas, ikut menjadi bagian dari masyarakat nelayan miskin ini, sehingga peneliti akan mampu mengeksplor latar belakang yang dimanai dalam judul ini, aspeknya apa saja. Luas, tidak bisa diperkirakan di awal. Nah, setelah peneliti terjun ke lapangan, membaur dan menjadi bagian dari realitas, maka barangkali aspek-aspek yang dimaksud dalam latar belakang dari nelayan miskin ini bisa berkembang banyak. Mungkin dari latar belakang ekonomi, latar belakang keyakinan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan seterusnya yang sangat kompleks, yang tentu akan bisa bertambah atau berubah pada saat proses penelitian. Demikian juga dengan persepsi dan sikap. Barangkali aspek-aspek persepsi dan aspek-aspek sikap ini justru akan muncul ketika kita melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, ya. Nah, itu hanya sebagai ilustrasi bahwa prosedur dalam penelitian kualitatif bersifat umum, ya, belum dirumuskan secara rigid, ya, secara pasti pada awal penelitian. Aspek yang ke-8 yakni populasi dan sampel atau subjek penelitian. Pada penelitian kuantitatif, populasi lebih luas, ya. Dalam hal ini misalkan contohnya ini populasinya adalah siswa SMP Negeri 02. Nah, barangkali dalam implementasinya boleh diperkecil lagi. Kalau siswanya banyak, itu populasinya diambil siswa SMP Negeri 02 kelas 8, misal begitu. Misal kelas 8 terdiri dari 6 atau 8 kelas, yang total siswanya adalah misal 240. Ini bisa dijadikan sebagai populasi. Kemudian dari populasi ini tentu saja kita harus mengambil sampel yang representatif. Dari 240 siswa, apa jumlah sampel yang dianggap representatif? Maka kita bisa menentukan jumlah sampelnya menggunakan persamaan Slovin misalnya. Nah, sehingga diperoleh berapa jumlah minimal sampel yang harus digunakan agar hasil penelitian nanti dapat digeneralisasi. Untuk kepentingan itu, maka pada penelitian kuantitatif, teknik sampling yang dilakukan idealnya adalah menggunakan random sampling, ya. Namun pada kasus-kasus tertentu seperti pada penelitian kuasi eksperimen yang mungkin tidak selalu bisa dilakukan random sampling pada siswa untuk kepentingan penelitian, maka boleh juga dilakukan teknik sampling yang lain, teknik
non-random sampling. Salah satu contohnya adalah misalkan purposive sampling. Ada kesulitan sendiri teknik random sampling ini jika diterapkan pada penelitian pembelajaran. Misal kita ingin mengambil sampel 40 siswa dari 240 tadi gitu ya. Kalau kita mengambil 40 siswa dengan teknik random sampling, tentu saja yang 40 orang terpilih ini akan berasal dari berbagai kelas, bisa kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, sampai seterusnya. Dan tentu saja di sekolah tersebut kita tidak diizinkan untuk mengambil siswa dari berbagai macam kelas ini, lalu kita kumpulkan menjadi satu kelas lain yang akan kita berikan treatment misalkan. Itu sulit ya, tidak akan diizinkan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu yang paling mungkin dilakukan di sekolah itu adalah menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan memilih kelas saja. Misalkan Anda ingin populasinya kelas 8, maka kita mengambil 2 kelas saja secara purposive dengan pertimbangan tertentu. Misalnya pertimbangan 2 kelas yang prestasi belajarnya setara ya. Kita bisa meminta pertimbangan dari guru kelas atau guru yang mengenal kelas-kelas tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya apabila teknik sampling yang digunakan bukan random sampling, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian eksperimen tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk populasi. Melainkan kesimpulan tersebut hanya berlaku untuk kelas yang kita beri perlakuan berupa penerapan model PJBL tadi. Sementara pada penelitian kualitatif, subjek atau responden penelitian itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Kadang-kadang bahkan hanya beberapa orang gitu ya. Kalau memang adanya hanya segitu gitu, maka penelitian kualitatif pun tidak lantas gagal ya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif umumnya adalah purposive sampling dan snowball. Jadi purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Kemudian snowball sampling ini adalah teknik bola salju gitu ya. Bola salju apabila menggelinding maka semakin lama semakin besar. Ini maknanya adalah kadang-kadang kita hanya ingin menginterview 2 orang responden, tapi kemudian di akhir interview itu responden menyarankan atau merekomendasikan agar kita menginterview atau mewawancarai orang lain yang dikenalnya agar data-data menjadi lebih lengkap. Akhirnya bertambah lagi respondennya dan begitu seterusnya. Jadi lama-lama bisa banyak ya jumlah dari respondennya. Aspek yang 9 adalah jenis data. Nah, pada penelitian kuantitatif, data-data yang dihasilkan dari penelitian adalah data kuantitatif. Data-data ini diperoleh tentu saja ya dari instrumen penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya. Tentu data yang terkait dengan variabel yang kita teliti. Dalam judul ini untuk rumusan masalah yang tadi, bagaimana pengaruh penerapan model PJBL terhadap keterampilan bersaing, tentu saja paling tidak di sini haruslah data hasil tes keterampilan proses sains, baik pretest maupun post-test ya. Baik pada kelas eksperimen yang diterapkan model PJBL ini maupun kelas kontrol yang diterapkan model pembelajaran konvensional. Kemudian pada penelitian kualitatif, jenis datanya adalah data deskriptif kualitatif yang bisa berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, transkrip dialog, dan seterusnya. Bisa juga berupa tindakan responden, dokumentasi, dan lain-lain. Ya. Aspek yang ke-10, teknik pengumpulan data.
Dalam penelitian kuantitatif, teknik pertama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik tes. Sesuai dengan judul ini, tentu saja yang harus dipersiapkan adalah lembar tes keterampilan proses sains. Ya. Kemudian yang non-tes, ya. Non-tes bisa saja kuesioner, jadi kuesioner tanggapan siswa terhadap penerapan model project based learning. Kemudian lembar observasi, yakni lembar pengamatan aktivitas pembelajaran selama siswa mengikuti pembelajaran dengan model project based learning, atau juga bisa ditambah dengan wawancara terstruktur, gitu ya, untuk memperkuat data-data yang diperoleh melalui tes atau data kuesioner atau observasi. Sementara itu pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara partisipan observation, jadi melakukan observasi pengamatan pada partisipan, pada responden, pada subjek penelitian. Kemudian melakukan interview secara mendalam, ya, biasanya berupa wawancara tak terstruktur. Nah, ini bedanya. Kalau pada kuantitatif adalah wawancara terstruktur, ya. Sementara pada penelitian kualitatif wawancara tak terstruktur. Jadi apa yang ingin ditanyakan itu bisa berkembang, ya, selama proses wawancara. Sekali lagi, inilah pentingnya peneliti dalam penelitian kualitatif, karena pada penelitian ini peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, gitu ya. Bukan seperti pada penelitian kuantitatif, instrumennya adalah instrumen yang telah ditentukan berupa instrumen tes dan non-tes. Kemudian teknik pengumpulan data pada kualitatif juga bisa berupa review atau analisis dokumen, kemudian dokumentasi, dan yang terpenting adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini adalah teknik mensintesa data informasi dari berbagai sisi, misalkan dari hasil analisis dokumen, hasil observasi, hasil interview atau hasil wawancara, dan seterusnya. Dari berbagai macam data yang diperoleh ini akan dianalisis dan disintesa sehingga menghasilkan data-data yang lebih bermakna. Aspek berikutnya yang ke-11 adalah instrumen penelitian. Nah, tentu saja instrumen penelitian kuantitatif adalah berupa instrumen tes, bisa juga instrumen non-tes seperti lembar kuesioner, lembar observasi, pedoman wawancara, dan seterusnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang paling utama adalah peneliti itu sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, oleh karena itu peneliti harus betul-betul menguasai metodologi penelitian yang akan dilakukan, ya. Karena kredibilitas dari seorang peneliti akan sangat mempengaruhi kepercayaan data yang dihasilkan. Kemudian instrumen penelitian juga dalam penelitian kualitatif bisa berupa buku catatan, ya. Bisa berupa tape recorder, kamera, handycam, dan seterusnya, ya, yang kira-kira bisa untuk mendokumentasikan bukti-bukti atau fakta-fakta atau realitas atau motif di balik realitas pada saat melakukan penelitian. Aspek yang ke-12, analisis data. Nah, analisis data pada penelitian kuantitatif umumnya dilakukan setelah penelitian selesai, bersifat deduktif dan dilakukan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Dan tentu saja pada penelitian pengaruh penerapan PJBL ini, data baru akan bisa dianalisis setelah penelitian selesai, semua data sudah didapatkan. Hasil pretest, posttest, KPS-nya, keterampilan proses sains sudah ada, data hasil
observasinya ada, hasil wawancara ada, gitu ya, baru kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Nah, analisis data tentu saja bersifat deduktif karena memang penelitian kuantitatif ini diawali dari kajian-kajian teori, kemudian menghasilkan rumusan masalah, menghasilkan hipotesis, kemudian pengujian hipotesis. Fakta data yang didapatkan dari penelitian ini akan digunakan untuk memverifikasi apakah hipotesis tersebut benar. Analisis data pada penelitian kuantitatif ini ditujukan untuk menguji hipotesis menggunakan statistik. Seperti tadi, misalkan hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model PJBL terhadap keterampilan proses sains siswa. Nah, dalam hal ini bisa saja analisis statistiknya adalah analisis uji beda dua rata dua sampel independen, yakni ingin menguji post test, katakanlah begitu, atau end-gain bisa juga. Anggaplah kita ingin menguji post test KPS kelas eksperimen dan post test KPS kelas kontrol. Jika data dari skor KPS ini berdistribusi normal, maka pengujian bisa dilakukan menggunakan uji T, ya, uji parametrik. Dan apabila data dari nilai post test KPS ini tidak berdistribusi normal, maka pengujian bisa dilakukan mengenai uji non parametrik, misalkan uji Mann-Whitney, gitu ya. Dari sana akan bisa kita ketahui apakah KPS kedua kelas ini berbeda secara signifikan atau tidak berbeda secara signifikan. Apabila kedua kelas tersebut KPS-nya berbeda secara signifikan, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model PJBL terhadap keterampilan proses sains. Dan sebaliknya, apabila dari hasil uji T tadi diperoleh bahwa KPS kedua kelompok data ini tidak berbeda secara signifikan, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model PJBL terhadap keterampilan proses sains siswa. Nah, sementara itu pada penelitian kualitatif, analisis data tidak dilakukan di akhir penelitian, namun dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, yakni sejak awal hingga akhir. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif, penelitian kualitatif ini memiliki sifat induktif, yakni berangkat dari data-data, dari fakta, dari kebenaran yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realitas, maka data, fakta tersebut akan digunakan untuk membangun hipotesis dan akan berakhir dengan lahirnya sebuah teori. Nah, orientasi dari penelitian kualitatif ini, pengujiannya bukan menggunakan statistik, namun akan diuji menggunakan analisis kualitatif untuk menemukan pola, menemukan model, menemukan tema, menemukan teori. Meskipun dalam penelitian kualitatif juga ada beberapa software yang bisa digunakan, sebagai contoh misalkan software NVivo dan seterusnya. Kita lanjutkan pada aspek ke-13, yakni hubungan dengan responden. Nah, pada penelitian kuantitatif sebagaimana yang telah kita bahas dalam video sebelumnya, ini dilandasi oleh filsafat positivistik yang berpandangan bahwa untuk menghasilkan datanya objektif, maka peneliti harus menjaga jarak dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti dengan responden harus dibuat berjarak, bahkan kalau bisa tanpa kontak agar objektif. Nah, seperti contohnya pada penelitian dengan judul ini, nah akan ideal apabila yang menerapkan pembelajaran
PJBL ini bukan peneliti tetapi tim guru ya, guru yang sudah biasa mengajar di sana, yang sebelumnya sudah kita pastikan menguasai model PJBL. Jadi peneliti mungkin bisa memposisikan diri sebagai observer saja, ya, sehingga benar-benar tidak ada interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian, dengan siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, diharapkan dengan cara ini akan diperoleh data-data yang objektif, data-data yang tidak subjektif. Nah, kedudukan dari peneliti kadang-kadang lebih tinggi daripada responden. Subjek yang diteliti sering dituntut untuk mengikuti apa yang diinstruksikan oleh peneliti. Sementara pada penelitian kualitatif, kebalikan dari penelitian kuantitatif, justru dalam pandangan post-positivistik mengharuskan untuk memperoleh kebenaran dari sebuah realitas yang kita teliti, maka seorang peneliti haruslah akrab dan empati, ya, akrab dengan subjek yang diteliti, justru akan diharuskan menjadi bagian, ya, dari realitas yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti mampu memperoleh pemahaman yang mendalam. Nah, agar peneliti mampu bisa menguak bagaimana latar belakang, persepsi, dan sikap orang tua nelayan mengenai pendidikan anak ini, ya, peneliti harus membaur, harus menjadi bagian dari realitas dari komponen nelayan miskin ini, ya, harus tinggal di sana selama melakukan penelitian, harus berinteraksi secara kuat sehingga dia bisa menjadi bagian dari masyarakat di sana, ya. Kadang-kadang posisi dari penelitinya menjadi konsultan bagi responden, atau bahkan kadang-kadang peneliti ini seolah-olah seperti sebagai murid, ya, ketika yang dihadapi misalkan masyarakat di sana lebih senior, gitu ya, sudah tua-tua, sementara kita masih muda, gitu kan, juga menimba ilmu dari mereka, ya, terkait kehidupan, kerasnya kehidupan, kebijaksanaan kehidupan, nilai-nilai kehidupan pada nelayan miskin. Aspek 14 adalah terkait dengan kapan penelitian dianggap selesai. Nah, penelitian kuantitatif cenderung bersifat jangka pendek. Setelah semua kegiatan yang direncanakan selesai atau sampai hipotesis dapat dibuktikan, maka penelitian dapat diakhiri. Sementara itu pada penelitian kualitatif sifatnya relatif lebih panjang. Kapan bisa berhenti? Ya, sampai tidak ada data lagi yang dianggap baru, sampai datanya jenuh. Jadi bukan penelitinya yang jenuh, ya, tapi sampai datanya ini jenuh, sudah tidak ada perubahan dari data-data, ya, tidak ada hal-hal baru, tidak ada data baru. Atau boleh diakhiri ketika telah diperoleh hipotesis atau teori-teori yang berhasil dibangun dari data-data yang diharapkan. Aspek terakhir yang ke-15 adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pada penelitian kuantitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian ini sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Tentu saja apabila instrumen yang digunakan valid dan reliable, ini akan mampu menjaring data yang valid juga, yang sesuai dengan realitas yang ada, sesuai dengan fakta-fakta yang diharapkan. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini harus benar-benar diuji, ya, divalidasi, baik secara konten, konstruk maupun secara empiris, gitu ya, sampai betul-betul memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.
Sementara itu pada penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian itu sangat bergantung pada pengujian kredibilitas, kualitas, kapabilitas, dan kekuatan yang menimbulkan kepercayaan. Nah, salah satunya adalah kapabilitas, kualitas dari peneliti. Seorang peneliti yang sudah memiliki pengalaman panjang tentu akan jauh lebih dipercaya, jauh akan memiliki kredibilitas di mata orang lain, di mata masyarakat dibandingkan dengan peneliti-peneliti pemula. Kemudian hasil atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif juga sangat ditentukan oleh uji dependabilitas, yakni pengujian mutu ya dari data yang dihasilkan. Kemudian pengujian proses dan pengujian hasil penelitian. Tentu saja ini membutuhkan tim pakar ya, tim pertimbangan untuk bisa menyeleksi atau menghasilkan data-data yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Rekan-rekan mahasiswa, demikian review kita terhadap perbedaan karakteristik penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.